Majalah Jurnalis TV memberitakan, dalam konferensi pers, Fadli Kaukibi, SH, CN, Ketua Umum Laskar Janur Kuning Era 24, didampingi Edi Susanto, AMD, selaku Sekretaris Umum, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, di Tembung Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menyikapi atas terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu yang sebelumnya direkomendasikan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang kepada Taufik Hidayat selaku penerima kuasa dari perusahaan Deli Megapolitan atau perusahaan Ciputra di Desa Helvetia, Labuhan Deli, diduga telah menimbulkan kerancuan administrasi negara di Pemkab Deli Serdang. Masalah PBG persetujuan bangun gedung atas nama Taufik Hidayat yang menurut surat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini adalah kuasa dari Deli Megapolitan dan di dalamnya ada PT Ciputra, bahwa dalam merekomendasi Kota Deli Megapolitan kepada PT Ciputra dan PT DD Kota Deli Megapolitan, dari lahirnya saja secara yuridis merekomendasi lebih dari 400 hektar kepada PT Ciputra sebagai proyek Deli Megapolitan, itu sudah melanggar hukum tentang izin lokasi, tentang izin peruntukan. Artinya lahirnya, embrionya dilahirkan dari legal standing melanggar hukum. Jadi ratusan hektar, di atas 400, Bupati Deli Serdang tidak berwenang. Kemudian dengan motif kerjasama KSO, pihak PT PN 2 dengan PT Ciputra, di mana bahwa HGU adalah yang mengklaim PT PN 2, HGU masih aktif. Maka juga kita teliti di beberapa wilayah bahwa sertifikat HGU PT PN 2 yang ditandatangani almarhum Amiruddin Marpaung di dalam halaman 2 huruf G, huruf A, tidak tercantum rekomendasi Menteri Negara Agraria. Jadi klaim HGU baik di desa Bandar, Kelipa, Sempali, Sintis, Desa Helvetia, sangat diduga, dipastikan cacat administratif atau aspal, bahwa kecacatan aspal ini itulah yang menjadi alat PT PN 2 untuk menggusur rakyat. Bagaimana mungkin alasan cacat hukum aspal yang secara akte otentik 1868 BW maupun PP 24 1997 dan peraturan pelaksananya pasal 164 itu bisa mengeksekusi rakyat yang secara konstruksi hukum sudah dilindungi oleh keputusan Tim B+, sudah terdaftar, sudah mendaftarkan diri ke Tim B+, dan bahkan sudah membayar
surat ukur pajak bumi bangunan di Pemkab Deli Serdang sebagai PAD Deli Serdang. Bagaimana mungkin Pemkab Deli Serdang, PT Cipta Karya mengeluarkan persetujuan bangun gedung? Apa itu tidak melanggar hukum? Bahwa klaim awal adalah HGU 111 kemudian berubah dalam surat Cipta Karya Tata Ruang tertanggal berapa ini? Bahwa berubah klaimnya menjadi HGU nomor 5368. Ini namanya penipuan publik. Malu kita pejabat. Pejabat pemerintah Republik Indonesia seperti ini. Bobroknya memanipulasi keterangan kepada rakyat. Klaim HGU 111. Tapi di jawaban surat 5368, di pengadilan 5111 diklaim. Tapi di jawaban surat di PT Cipta Karya, Dinas Cipta Karya Kabupaten Deli Serdang, mereka memberikan izin atas dasar HGU nomor 5368. Ya, dengan kondisi ini saya rasa rakyat bisa menggugat ke depannya, baik pihak PTPN 2, Bupati Deli Serdang, Sekyu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, PT Ciputra, PT Deling Megapolitan, dan pihak Badan Pertanahan Kabupaten, Kepala Kantor Kabupaten Deli Serdang. Bisa digugat. Jadi rakyat boleh bersiap-siaplah menggugat cara-cara kebijakan yang tidak menggunakan legal standing hukum, yang tidak menjunjung supremasi hukum, baik hukum agraria, baik hukum tentang izin lokasi, baik tentang izin peruntukan, dan tentang aset negara. Kalau katanya berdasarkan SKB 3 Menteri, apa dasarnya? HGU tuti bukan hak milik. HGU yang mati, HGU yang cacat hukum tidaklah bisa ditingkatkan dengan hak guna bangunan. Bahwa kalau ada katanya pelepasan aset, ya besok-besok Departemen Pariwisata punya hak guna bangunan di suatu pulau, kemudian hak guna bangunannya habis, dijualnya pulau itu. Inilah yang kejadian kepada PTPN 2. Habis HGU-nya, motif modus kerjasama, tahu-tahu tanah sudah kepada pihak swasta konglomerat. Ini yang menjadikan, beginikah cara-cara bernegara Menteri BUMN Erick Thohir dalam memanajemen BUMN khususnya PTP 2. Haruskah jual tanah negara baru PTPN punya HGU di wilayah NKRI? Berapa banyak perusahaan swasta punya ratusan ribu, 200.000 hektar mudahnya diberi, tapi kenapa BUMN mesti menjual tanah? Apa namanya itu? Kerjasama. Tapi kan sudah nanti pengalihan hak miliknya dilakukan oleh swasta. Secara sosial, bahwa ini ada ketimpangan sosial. Sebagai komunitas Melayu yang sejak kemerdekaan NKRI sudah mempunyai konsensi terhadap hak ulayat, hak adat, hak masyarakat hukum adat Melayu. Sungguh ini sangat miris melihat seperti ini. Kita tahu PT Ciputra secara sosial adalah menurut Undang-Undang 45 Pasal 26 bahwa bangsa Indonesia, warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain. Secara sosial telah terjadi hegemoni bangsa lain
telah terjadi hegemoni bangsa lain kepada bangsa Indonesia asli. Kita tahu PT Ciputra adalah dari bangsa Sino-Tibetan. Kalau kita lihat literatur antropologi, bangsa lain itu adalah Dravidan, Sino-Tibetan, dan Smith. PT Ciputra adalah dari golongan bangsa lain, yakni Tionghoa. Sungguh miris kita bahwa hegemoni Tionghoa terhadap tanah bumi pertiwi menerabas, melanggar hukum, melanggar rasa sosial, melanggar, menabrak rambu-rambu kaedah hukum agraria dan ajas kepatutan di tanah air Republik Indonesia ini. Jadi kepada Bapak Erick Thohir, sangat menjadikan kami sebagai bangsa Indonesia asli. Kami di bawah ditekan oleh bangsa lain. Kami sebut bangsa lain karena secara literatur antropologi, konglomerat Tionghoa adalah bangsa Sino-Tibetan, bangsa Indonesia asli. Itu menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Kini pribumi ditekan oleh Tionghoa. Kemudian mengadu kepada Menteri BUMN yang juga adalah Tionghoa. Ya, Tionghoa, bangsa Sino-Tibetan. Kalau menurut pasal 26, dia bangsa lain, bukan bangsa Indonesia asli. Kalau kita lihat pasal 26 dan literatur antropologi, menyedihkan kita pribumi dihantam bangsa lain, kemudian mengadu kepada bangsa lain. Kami minta Presiden Jokowi, Menkum dan HAM, Menko Polhukam agar mendudukkan hukum bahwa tanah-tanah ex-HGU dalam konstruksi hukum agraria tidak berlaku pelepasan aset, karena pelepasan aset itu adalah berdasarkan surat dirjen, sementara PPHGU adalah kembalikan kepada negara. Dudukkan itu dulu kembali menjadi tanah milik negara. Kalau ada alas hak di rakyat di sana, maka hormatilah komunitas Melayu, ex-karyawan, rakyat yang menguasai puluhan tahun, maupun yang dasarkan tata ruang. Janganlah Sino-Tibetan ini, Tionghoa ini layak sekali kepada kami bangsa asli pribumi. Hentikan Bapak Presiden Jokowi, Bapak Menko Polhukam, dudukkan. Menkumham, dudukkan. Jangan menerabas saja. Rakyat yang sudah secara konstruksi hukum dalam Tim B Plus 2001-2003 yang harusnya mempunyai hak hukum atas tanah, dengan semena-mena dengan kekuatan aparat Satpol PP Kabupaten Deli Serdang digusur, dimomok-momoki. Kalau itu memang tanah negara, terbitkan dulu sertifikat tanah milik negara, namanya sertifikat hak pengelolaan. Baru itu diterbitkan yang namanya PBG. Besok kalau PBG bisa diurus seperti itu, maka rumahmu, rumah kalian juga dengan PBG tanpa alasan langsung bisa dibangun oleh para konglomerat Sino-Tibetan itu. Kita tidak bisa bilang apa. Ini hukum apa? Hukum apa ini, Pak Jokowi? Di akhir masa jabatan Anda, ingatlah, Anda tidak hidup selamanya hidup di kursi presidenan. 2 tahun paling lama Anda berada di situ. Bahwa kesakitan masyarakat terhadap kebijakan pertanahan yang dilakukan oleh Bupati Deli Serdang dan ditutup mata dan menutup mata Gubernur Sumatera Utara, ini bagi rakyat Melayu sebuah rintihan dan sebuah kesakitan yang akan berujung kepada pendendaman terhadap hegemoni Sino-Tibetan Tionghoa terhadap kami bangsa Indonesia asli. Secara Hankamnas kalaulah direkomendasi 8.000 hektar, coba tanya Bapak Dandim, tanya Bapak Panglima, dan 8.000 hektar itu sama dengan
400.000 unit rumah. Satu unit rumah itu 3 DPT, berarti 1.200.000 akan masuk orang yang bukan Indonesia asli ke Deli Serdang. Secara Sishankamnas, secara Undang-Undang Bela Negara, secara wawasan Nusantara, secara aspek Trigatra Pancagatra, maka kami wajib menolak sebagai bangsa Indonesia asli, sebagai wujud bela negara, sebagai hak dan kewajiban kami. Laskar Janur Kuning maka akan siap menentang rekomendasi Deli Megapolitan PT Ciputra memonopoli penguasaan tanah yang bertentangan dengan pasal 7, 10, 17 Undang-Undang Pokok Agraria. Laskar Janur Kuning era 24 dan juga kami sebagai anak Melayu 88 suku serumpun akan menolak ini dan siap. Mungkin hari ini Pak Jokowi tidak bisa membela kami, tidak mengapa, tapi kami tidak akan diam terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan kami sebagai pribumi, yang merugikan kami sebagai 8 suku serumpun di Sumatera Utara ini. Jadi Sishankamnas, secara Sishankamnas, bela negara, wawasan Nusantara, ini menurut kami adalah membahayakan bagi kelangsungan hidup kami bangsa Indonesia asli. Secara ekonomi ini bukan bentuk pemerataan, tapi pertumbuhan yang hanya menguntungkan pihak konglomerat. Karena tidak ada RSS yang dibangun Ciputra satupun di daerah Deli Serdang. Rumah 3 miliar itu bukan konsumsi buruh, tani, guru honor, dan pekerja serabutan. Ciputra, PT Ciputra dengan Bupati Deli Serdang dan Gubernur Sumatera Utara, CQ dan sekaligus Menteri BUMN yang juga bukan bangsa Indonesia asli, sangat menyedihkan membuat kebijakan. Boleh kalian berkuasa hari ini, kami tidak bisa menentang. Kami berupaya untuk mengupayakan terhadap kekuatan hukum rakyat dalam waktu dekat akan mengarahkan, akan mengingatkan, akan membina rakyat untuk memproses ini secara hukum di pengadilan. Dan andai kata ini juga tidak bisa, hukum itu ada 3: hukum Tuhan, hukum negara, hukum kepatutan, dan hukum rakyat. Demikian. Semoga apa yang disampaikan Laskar Janur Kuning meminta Bapak Presiden Jokowi, meminta Bapak Menko Polhukam kepada Bapak Menkumham, dudukkanlah hukum bernegara ini dengan benar. Kalian yang mengerti tentang hukum, jangan diputar-putar rakyat ini, sehingga rakyat kehilangan hunian maupun tanah pertaniannya. Kepada Bapak Bupati Deli Serdang, Kepala Dinas Cipta Karya, jangan perpanjang itu rekomendasi, ratusan sampai ribuan. Kepada Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Nuradi, Edi Ramayadi, Bapak selaku Panglima, Bapak selaku TNI, saya tahu, saya yakin kelangsungan hidup bangsa dari segi aspek Trigatra Pancagatra pastilah ini membahayakan bagi bangsa. Saya tahu, janganlah hanya kepentingan sesaat elit-elit, akhirnya kami rakyat tergusur di tanah air kami. Kami menjadi pembantu di tanah negeri kami, di tanah leluhur kami. Karena bangsa Sino-Tibetan menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah bangsa Indonesia asli, dan sesuai juga dengan literatur antropologi. Kami dengan ini menolak, menentang, baik secara sosial, secara di lapangan, maupun secara hukum. Kami upayakan, kami tidak akan berhenti melawan hegemoni bangsa lain di negeri kami. Demikian. Demikian konferensi pers Laskar Janur Kuning era 24, menyikapi adanya kejanggalan terkait perolehan tanah ex-HGU PT PN2. Reporter Tamrin BA, melaporkan dari Deli Serdang.